Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan sebelumnya yang membahas tentang pantai di Batu Karas. Nah, yang belum cek video sebelumnya silahkan teman-teman bisa cek dulu ya. Kita di video selanjutnya itu membahas juga tentang bagaimana perjalanan. Nah, di sini kita akan membahas detail apa aja sih yang ada di Batu Karas. Teman-teman semuanya jangan lupa subscribe channel ini karena di Susanti jalan-jalan semua bisa liburan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang udah subscribe ya. Nah, kita udah sampai nih di pantai Batu Karas. Nah, pantai Batu Karas ini letaknya di wilayah Pangandaran ya. Nah, di sini setelah kita masuk, kita tentunya membayar tiket untuk masuk ya teman-teman. Nah, untuk harga dan segala macamnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan saya juga akan letakkan deskripsi atau link video sebelumnya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek juga bagaimana caranya ke pantai Batu Karas, karena di video sebelumnya kita bahas rute dan arah untuk menuju pantai ini. Oke teman-teman semuanya. Nah, di sini kita sudah masuk di wilayah atau di kawasan pantai Batu Karas. Kita akan mencari tempat parkir ya teman-teman. Ini ya FYI nih, di sini itu saya datangnya ketika high season teman-teman. Jadi pantainya rame banget. Nah, di sini kita bisa lihat ya banyak orang ya, dan juga banyak kendaraan yang berlalu lalang. Ada yang masuk dan ada juga yang pergi. Tapi it's okay, kita justru mengetahui nih bagaimana situasi pantai yang sedang ramai ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya banyak keluarga-keluarga yang datang bersama dengan keluarga gitu maksudnya ke pantai ini. Nah, di pantai ini teman-teman bisa melaksanakan kegiatan makan bersama ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa sewa sewa tikar, atau teman-teman itu bisa bawa tikarnya sendiri ya. Nah, seperti suasana di sini nih kita lihat ya. Banyak banget nih yang sedang duduk-duduk bercengkrama, nah makan-makan. Nah, biasanya nih ibu-ibu itu biasanya tugasnya untuk sebagai penjaga gitu ya, penjaga tas yang dibawa. Nah, anak-anaknya biasanya berenang gitu. Nah, ini seperti di suasana sekarang nih. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa juga ya, perhatikan lingkungan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini lagi rame-ramenya nih, tetap kita harus menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada banyak penyewaan ban-ban dan juga ini ya buat surfing gitu ya. Nah, papan-papan gitu. Nah, teman-teman bisa sewa dengan harga yang relatif cukup murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 ya untuk teman-teman, atau untuk yang dipakai teman-teman mangga. Kalau teman-teman punya di rumah ya bawa aja dari rumah. Oke teman-teman, sekilas info tentang pantai Batu Karas. Nah, ini adalah pantai yang letaknya itu nggak jauh dari pantai Pangandaran. Nah, di sini juga ada dekat juga dengan objek wisata alam yaitu Green Canyon ya. Nah, jarak pantai ini dari Pangandaran kurang lebih 40 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pantai ini terkenal dengan ombaknya yang cukup besar dan sering dijadikan arena surfing ya teman-teman oleh para surfer baik lokal maupun mancanegara. Jadi nggak heran nih pantai Batu Karas ini banyak direkomendasikan komunitas surfing sebagai arena berselancar yang nyaman untuk para surfer, terutama bagi para pemula yang ingin belajar surfing. Jadi teman-teman bisa lihat nih ke arah depan itu ombaknya gede gitu ya. Nah, selain itu, pantai ini relatif lebih dekat dengan wilayah Jakarta dibanding dengan Bali dan Nias yang memang sudah terkenal dengan daerah para surfer ya. Jadi selain untuk surfing, pantai ini juga cocok untuk berenang dan memancing nih teman-teman. Salah satu spot yang direkomendasikan untuk kegiatan memancing adalah di Batu Payung yang letaknya di sebelah barat pantai dan dapat diakses menggunakan perahu sewaan yang ada di sekitar pantai. Jadi di sini tuh ada namanya daerah Batu Payung ya teman-teman.
Nah, tapi bila tidak tertarik dengan kegiatan memancing, juga bisa melakukan aktivitas lain seperti olahraga air ya. Jadi di sini juga bisa nih menggunakan banana boat. Nah, bila dibandingkan dengan Pangandaran, wilayah Batu ini lebih sunyi dan asri ya teman-teman. Jadi tempat ini cocok menjadi alternatif bagi pasangan misalkan di pengantin baru yang menginginkan bulan madu dengan suasana yang penuh ketenangan. Nah, iya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi ada permainan juga tuh. Jadi seperti banana boat. Nah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih bersama teman-temannya atau bersama pasangannya menikmati berbagai wahana ya, wahana yang disediakan gitu. Jadi bisa ada banana boat juga, ada apalagi ya, bisa kayak surfing yang di ini sama perahu gitu ya, yang diikat sama perahu. Nah gitu. Jadi teman-teman, pantai Batu Karas ini tentu saja bisa menjadikan tempat yang menjadikan liburan kita tuh berkesan. Nah, bisa menikmati suasana yang lebih tenang. Nah, di sini juga bisa menjadi ajang tempat wisata kuliner ya, karena banyak warung-warung yang ada di sekitar pantai itu menjajakan beragam pilihan makanan seafood. Jadi teman-teman, di pantai ini juga selain bisa bermain air, nah kita juga bisa ini ya, wisata kuliner ya, karena banyak warung-warung yang menyediakan makanan seafood gitu. Oke, selain itu hotel nih teman-teman. Nah, misalkan teman-teman dari jauh, di sini tuh banyak hotel-hotel yang tersedia ya. Nah, seperti ini yang saya tunjukkan. Nah, teman-teman semuanya itu ada tipsnya ya. Kalau misalkan teman-teman ingin dapat harga yang murah gitu ketika teman-teman memesan hotel, teman-teman bisa dicek aja di aplikasi Agoda ya. Nah, jadi ada aplikasi untuk booking hotel gitu ya. Nah, salah satunya ini yang saya tunjukkan itu menggunakan Agoda. Nah, tipsnya adalah jika teman-teman ingin mendapatkan harga yang relatif lebih murah, teman-teman itu bisa bookingnya itu di jam 3 sore sampai 10 malam, tapi untuk hari itu juga. Jadi teman-teman harus pesannya di jam 3 sampai jam 10 malam gitu. Nah, ini salah satu contohnya jika teman-teman ingin mencari ya menggunakan aplikasi Agoda. Jadi bisa di search aja misalkan berdasarkan wilayah. Jadi teman-teman bisa search aja di Pantai Batu Karas. Nanti akan muncul beberapa nama hotel yang terletak dekat dengan sekitaran pantai. Teman-teman juga bisa melihat harganya dan juga bisa memilih jenisnya. Misalkan mau satu kamar yang satu bed atau queen bed atau king bed gitu ya, itu pasti berpengaruh terhadap harganya. Nah, teman-teman memakai aplikasi ini cukup mudah juga dan juga harganya lebih murah dibandingkan dengan kita datang langsung ke hotelnya gitu, karena kita juga bisa menggunakan beberapa voucher yang kita dapatkan. Apalagi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali login nih, biasanya dikasih voucher potongan dan itu teman-teman bisa manfaatkan ya untuk mendapatkan harga yang relatif lebih murah gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contohnya kita mencari hotel yang berada di dekat dengan wilayah Pantai Batu Karas ya. Silahkan aja teman-teman bisa memilih sesuai dengan kriteria yang teman-teman inginkan, dan juga mungkin teman-teman bisa memilihnya berdasarkan fasilitas atau misalkan berdasarkan jarak ya. Kalau teman-teman pengennya yang sangat dekat, biasanya harganya lebih mahal gitu dibandingkan dengan tempat yang agak jauh tapi masih di sekitaran Pantai Batu Karas gitu. Oke, itu up to you ya, terserah teman-teman semuanya. Nah, itu rekomendasi saya untuk menggunakan salah satu aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk memesan hotel di sekitar pantai. Oke teman-teman, itu aja sekilas apa yang sudah saya lalui di Pantai Batu Karas ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang masih bingung nih memilih tempat liburan kali ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe bagi yang belum, dan share juga ke teman-teman lainnya. Oke, bye-bye.